SD, SMP, SMA saya selalu karena kemampuan berpikir saya yang lumayan di atas rata-rata, saya juara kelas, saya juara sekolah, juara matematika, tapi saya tetap introvert. Pada saat SMA, kelas 2, karena saya juara kelas, saya jadi ketua kelas, gitu ya. Terus saya diajukan sebagai ketua OSIS. Saya minder terus terang, ayah saya masih level bawah dan sangat-sangat kecil penghasilannya dibandingkan orang-orang kaya seperti itu. Jadi saya naik bis, mereka setiap hari ganti-ganti mobil tergantung warna sepatunya. Kalau pergi bukan hanya naik pesawat, tapi pesawatnya pesawat pribadi gitu. Jadi jadi ketua OSIS itu sesuatu yang luar biasa. Saya dipanggil terus. Ya Jimmy, silakan ajukan visi dan misi Anda. Nama saya Jimmy Dani, saya dari kelas 2 A11. Kira-kira gitu. Terus mereka nanya, Jim, jadi kalau kamu jadi ketua OSIS, kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Ya saya akan lakukan apa yang kalian inginkan. Ya saya tahu di dalam hati mereka ketawa saya, ada juga yang ketawa langsung gitu ya. Nah, setelah itu ya udah jelas gitu kan, saya nggak terpilih jadi ketua OSIS. Saya saat itu negosiasi dengan diri sendiri. Saya bilang, Jim, this is your last poor performance. Saya tampil buruk banget, bener-bener Pak itu tadi. Lalat pun kedengeran kali kalau misalnya ada gitu ya lagi berkeliaran. Karena saya nggak mampu untuk mengambil kesempatan itu dalam rangka convince orang. Ini saya sebetulnya harus mendorong diri saya untuk menjadi orang lain. Jadi saya acting untuk bisa seperti ini gitu. Jadi saya di rumah boleh tanya aja, itu sangat-sangat tertutup gitu ya. Cuma sama anak-anak aja saya yang bisa lepas gitu sama istri dan anak-anak saya. Tapi di luar itu saya betul-betul orang yang tertutup, yang introvert. Dan saya akhirnya sadar itu gitu pada saat saya starting. Dan saya mengatakan pada diri sendiri, kamu harus belajar. Kamu harus meningkatkan diri. Kamu tahu kamu bukan natural born speaker, bukan orang yang pandai bicara secara natural. Banyak orang yang seperti itu, nggak perlu teks, nggak perlu ini, tapi mereka udah jago gitu. Tapi saya harus belajar. Sehingga saya menyadari bahwa kalau orang persiapan misalnya tampil itu 1 jam, saya harus 4 jam atau 5 jam. Nanti saya akan cerita di mana setiap kali saya mau ketemu orang, setiap kali saya harus menghadapi negosiasi, saya akan persiapkan itu jauh lebih banyak daripada orang lain. Saya dapatkan quote di early my career itu, ada yang bos saya mengatakan prior preparation prevents poor performance. Jadi sebetulnya kuncinya preparation, kuncinya adalah persiapan. Kalau kita ada persiapan, insya Allah tampilnya nggak jelek-jelek banget. Kalau dulu harus spontan, itu akan sangat-sangat mengganggu saya. Saya atur betul-betul dan semuanya scripted. Karena saya nggak bisa ngomong, saya bukan pembicara yang alami gitu kan, spontan. Jadi saya semuanya kalau saya mau ngomong saya harus script apa yang saya harus ini baru saya sampaikan.